Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan. Ya, kita malam hari ini mulai mendengar firman yang luar biasa, saudara ya. Apakah firman itu bisa, ya bisa enggak gitu ya. Atau janji Tuhan itu bisa, nanti dikasih, nanti diambil lagi. Nggak bisa, saudara. Karena janji Tuhan itu janji yang murni. Ya, kita udah belajar ya. Janji Tuhan itu gini. Tuhan berjanji, dia nggak mungkin berdusta. Dia tidak mungkin menyangkali gitu. Makanya janji yang murni, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di bawah tanah. Artinya murni janjinya. Ya, jadi Tuhan kalau janji itu pakai sumpah kan, buat kita supaya kita itu sebenarnya berharapnya itu absolut mutlak. Bukan ya coba-cobalah percaya kalau gitu kan. Kalau misalnya ke manusia kan gitu, ya dicoba-cobalah ke dokter ini, atau coba-cobalah ke orang itu, atau usaha ini. Semua coba-coba kalau di dunia. Makanya nggak ada yang disebut pengharapan pasti. Kalau dibilang pasti, malah dibilang ya jangan tinggikan pengharapan, nanti kamu kecewa kalau jatuh, kalau gagal nanti kamu kecewa. Nah itu nggak bisa di-apply ke Tuhan. Ya, orang bilang mungkin ya nggak masuk akal dong, nggak logik kan? Logika siapa? Logika dunia atau logika Tuhan? Masalahnya di situ. Kalau Tuhan nggak ada kata menyesal gitu ya, maksudnya kalau Tuhan sudah perkatakan ya pasti. Apalagi udah kasih Yesus jaminannya. Masa dia tahan misalnya janjinya yang A, padahal yang the best dari surga aja sudah diberikan. Nggak masuk akal, saudara. Ya, nanti kita akan lihat apakah Tuhan kasih baik-baik aja. Gimana kalau yang nggak baik? Kan Tuhan bisa izinkan. Nanti kita lihat, ya. Nah, kalau orang menanti, orang juga bertanya gitu. Tuhan nggak kasih kali, atau Tuhan mah lambat-lambatin biar kita kesel gitu. Enggak ya, saudara. Yang pasti gini, percaya Tuhan untuk breakthrough. Ini 2026 nih. Udah bahasanya udah much more. Tuhan bukan bilang gini, misalnya janji-janji begitu banyak, jangan nggak jadi setinggi ini ya, segini deh dikurangin. Enggak, malah dibilang di much more gitu. Nah itulah gayanya Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau cuma melihat aja ada iman di bumi nggak. Nah nanti kita lihat ya. Jadi jangan menyerah. Jangan lepas, ya, apalagi menepis atau omong-omongan kosong gitu ya. Saya tadi bicara sama ibu dia, ya benihnya itu, ya tadi benih firman itu ya dan amin. Kalau udah ditaruh di dalam hati kita, ya pasti bertumbuh. Tinggal diairin aja kan. Dengan ucapan syukur, dengan baca terus firman, benih itu tumbuh. Tapi kalau benihnya, tanah hatinya keras, belum apa udah bilang gini, ya kalau nggak terjadi gimana Pak Melki? Terus kalau itu bicaranya gini, ya tapi gitu. Hatinya tuh udah keras, nggak terima benih itu dengan lembut. Ya dipatok iblis bilang iya bener. Tuhan juga bisa kasih yang jahat, Tuhan juga bisa kasih yang jelek, Tuhan bisa kasih juga yang buruk. Itu namanya benihnya udah dicuri. Seperti perumpamaan penabur kan, yang saudara sering dengar. Nah, kita baca aja firman Tuhan ya, mulai dari Lukas 18 ayat yang pertama saya bacakan ya. Saya catat nggak? Oh ya, oke. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Ini perumpamaan ya. Untuk apa? Untuk menegaskan, sama-sama katakan menegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi jangan berhenti. Berdoa itu dengan tidak jemu-jemu itu artinya bukan, ya kan berdoa sekali aja Pak Melki. Ya bagi Tuhan mah sekali cukup memang. Tuhan nggak perlu diulang-ulang gitu. Yang nggak cukup tuh ke kitanya. Orang lain ngomong, misalnya ibu dia lagi mengharapkan kelahiran anaknya atau bayinya. Ya orang lain bilang, kamu udah umur berapa? Kamu ulang tahun umur berapa?
Kata dokter juga nggak mungkin. Begini juga, udahlah. Nah kan, seperti itu akhirnya berhenti kan orang berdoa kan. Iya kali. Iya kali Tuhan nggak akan beri atau bagaimana ya. Nah itu argumen manusia. Tapi Tuhan bilang tidak jemu-jemu. Artinya apa? Terus aja percaya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus misalnya. Ngomongan gitu terus Pak Melki, ya nggak apa-apa. Saya lagi butuh kok. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kalau saya lemah, saya stres, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kristus kekuatan saya, Kristus kesehatan saya. Misalnya begitu ya, misalnya ya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, ya. Tidak takut akan Allah loh, dia nggak peduli. Ya, ateis, tidak menghormati seorang pun. Pokoknya dia tuh egois, selfish, tidak peduli, nggak takut siapapun. Bayangin ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku, minta pertolongan hakim. Beberapa lamanya hakim itu menolak. Ini janda datang terus kan, datang terus, nggak dibukain pintu, nggak didengar, nggak diwarok lah, nggak dipedulikan. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, dia dengar terus, Pak Hakim tolong saya, Pak Hakim tolong saya. Besok dia datang lagi, besok dia datang lagi. Walaupun aku tidak takut akan Allah, dia bilang sendiri nih hakim ya, tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Nah ini pikiran dia ya. Saudara, kalau kita dengar gini, kita jangan pikir gini, Tuhan membandingkan dirinya sama hakim yang lalim ini. Dia bandingin tuh selalu dengan ekstrim gitu. Misalnya gini, Tuhan bilang, bagaimana kamu nggak dipelihara? Kamu lihat aja tuh burung pipit yang harganya 1 ekor 2 duit. Kalau satu ekor satu duit ya gitu ya. Atau 2 ekor 1 duit. Kalau punya 2 duit dapat 5 gratis 1. Yang harga murah gitu aja dipelihara oleh bapakmu katanya. Bapakmu disebutnya. Nah itu membandingkan. Emangnya kita kayak burung atau bunga bakung atau bunga rumput? Supaya saudara tuh, makanya bahasanya untuk menegaskan, untuk meneguhkan. Sekali lagi katakan menegaskan. Ya bahwa Tuhan yang kayak gitu aja tuh masih bisa mikir ngasih. Apalagi saya yang nggak lalim gitu loh. Saya bapakmu. Ya. Nah, karena Tuhan bilang ini, kata Tuhan, camkanlah. Nah, bahasanya camkanlah. Ini camkan nih. Jangan sampai ada yang nyuri. Jangan sampai ada yang ambil. Walaupun ngomongannya ngomongan prihatin gitu. Ya udahlah, jangan terlalu berharap. Nanti kamu kecewa loh. Nanti hidup kamu tertekan. Mau punya anak, mau punya sampai tertekan. Ya, nggak perlu tertekan. Ya. Kaleb nggak perlu tertekan untuk mendapatkan Kanaan. Karena janji Tuhan itu di depan udah pasti. Sama-sama katakan pasti. Makanya kita sering dengar pengharapan Alkitab itu pasti. Certain expectation of good. Yang kita harapkan itu certain, pasti. Dan baik. Sama-sama katakan pasti dan baik. Ya nanti kita dengar ayat-ayatnya yang meneguhkan. Ya. Makanya dibilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Lihat ya, kenapa siang malam dong Tuhan? Ya buat kamu ingat terus. Terus buat apa? Yaitu benih itu udah sekarang saudara. Sama-sama katakan, benih firman itu, janji itu udah sekarang. Now. Ya, Ibrani 11 ayat 1 katakan demi keinginan sekarang. Iman adalah the substance, dasar dari segala yang kita harapkan. Ya, ada dasar, substansinya, bukti. Nah, bukti ini kan perlu waktu manifestasinya dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nanti kita akan lihat buktinya, manifestasinya. Nah, kita harus dengar terus yang kayak begini. Nah, makanya dia bilang yang berseru, yang pilihannya siang malam berseru kepadanya. Minggu lalu kita dengar cry. Ya, berseru. Mungkin kita teman bahasa roh aja. Tuhan tahu. Ya.
Tuhan, saya percaya. Ya, bahwa saya akan diberkati untuk jadi berkat. Amin. Nah, kan saya selalu bilang, kalau ada waktu, bahkan waktu itu adalah Tuhan harus pelihara kita. Karena ada benih dalam kita, benih firman. Harus pelihara kesehatan kita, harus pelihara kehidupan kita. Makanya disebutnya dalam menanti itu kita dapat kompensasi. Seperti Kaleb, kompensasinya apa? Ya hidupnya gak jadi tua-tua, penuaannya stop umur 40 tahun. Dia dapat pewahyan yang lebih besar. Dia cuma bukan dapat Kanaan, tapi dia dapat Hebron gitu, tempat raksasa. Saudara bayangkan ya, kalau ada satu daerah atau satu ya Kanaan gitu, raksasa kan ada namanya suku raksasa, orang enak. Kalau raksasa kan paling kuat kan, paling besar kan, dia pasti pilih yang tempat yang terbaik kan? Pasti pilih tempat yang terbaik. Orang dia paling kuat, paling hebat, paling perkasa, sekampung, sekota gitu. Nah, si Kaleb kenapa bisa kepikir akhirnya? Saya pilih Hebron. Karena di situ ada orang raksasa, dia bilang. Ya gampangnya bagi kita, raksasa punya rumah raksasa. Sumur raksasa. Kebun raksasa. Kan dia udah lihat kebun anggurnya aja segede-segede begitu. Nah itulah pewahyuan yang lebih besar. Sama-sama kata pewahyuan yang lebih besar. Ya makanya kita dengar Mazmur, bukan dikurang-kurangin saudara. Bukan ditakut-takutin. Ya. Makanya dia, dan apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Enggak, karena apa? Benihnya udah dikasih. Kalau saudara minta apa? Saya nggak tahu ya. Ya paling gampang ibu dia minta anak, kan benihnya udah ada. Buat apa pernikahan itu? Keturunan ilahi. Oh Tuhan, berikan kepada saya seperti misalnya seperti Sarah, ya, dari nggak punya anak jadi punya anak. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan, gitu. Ya, siapa yang membuat kandungan itu ya? Tuhan. Ya saya terima firman itu, saya terima. Nah sementara itu ya dimudahkan terus, dipelihara terus kalau lama. Kalau lama menurut manusia, saudara paham? Jadi udah sekarang, saudara tidak terima. Kenapa kita relax? Kenapa kita rest? Ya udah terjadi. Cuman benihnya, nah itu perlu waktu, di bawah mataharinya perlu waktu. Ya, disinari lagi dengan firman, dikuatkan lagi, disegarkan lagi. Saudara kebayang nggak Kaleb? Hari setahun pertama mungkin orang diam semua. Takut semua sama Kaleb. Semua temannya 10 pengintai mati di telan bumi. Ya. Tapi kalau udah 5 tahun, 10 tahun, mungkin istrinya udah bilang, Pah, yang benar kita dapat masuk negeri yang berlimpah susu dan madu. Mungkin begitu. Mungkin temennya juga 15 tahun, 20 tahun. Mungkin temennya juga udah mulai bilang, mana Kaleb, sama aja loh keliling-keliling di padang gurun sama gua. Buktinya mana Kanaan tanah yang berlimpah susu dan madu. Buktinya lo sama-sama sama gua, lo umur berapa? Tapi Kaleb jawab apa? Saya akan masuk dan menduduki negeri itu. Umur 25 tahun, 30 tahun. Mungkin temannya bilang, gak berani bilang lagi. Dia bilang gini, ya tapi gue lihat-lihat Leb, lu makin muda ya, gak tambah tua. Teman-teman kita udah pada mati tuh, udah pada meninggal tuh. Si ini udah meninggal, si itu udah meninggal, si itu udah meninggal. Gimana udah 40 tahun? Kalian 45 tahun plus 5 tahun loh. Nah pertanyaannya, apakah dia bertanya-tanya gitu? Mana Tuhan? Gimana Tuhan? Mungkin nggak Tuhan? Nggak mungkin. Ya. Gimana caranya? Ya. Nggak saudara. Dia makan aja itu mana. Dia makan aja itu janji. Enak nih firman Tuhan. Yesus sudah kerjakan. Itu kan mana air dari batu karang. Firman lagi. Ya.
Jadi dia bilang ayat 8, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus bilangnya, ia akan segera membenarkan mereka. Karena sudah. Ya, Tuhan nggak berlambat-lambat. Sudah. Apalagi kita tahu ya, Yesus sudah 4.000 tahun yang lalu. Akan tetapi, nah ini kuncinya nih. Kalau ditanya, apa tantangannya buat kita yang pegang firman? Ya, tantangannya ini. Ya, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi, firman iman itu masih ada nggak? Jangan-jangan kita udah, nah kan ada banyak orang gitu. Enggak, Tuhan nggak kasih sehat terus, bohong tuh Pak Melki itu. Siapa bilang bohong? Orang Tuhan memberi hidup dengan segala kelimpahan. Ya tapi kan masa nggak bisa sakit, bisa gitu. Nah, kalau udah didabelin, dicampur, yang murni itu hilang, saudara. Jadi campuran. Dari campuran itu jadi gini. Ini kasih karunia, ini tuntutan, ini supply. Dicampur tuh jadi supply, bukan jadi masalahnya di situ. Ini cuma-cuma, ini bayar. Kalau bayar sedikit, tetap jadi bayar namanya. Itu persoalannya. Persoalan kita tuh tantangannya di situ. Adakah iman di bumi? Ya, jadi pas manifestasi, Tuhan lihat nggak ada iman. Apa yang mau ditumbuhin kalau nggak ada iman? Udah dicuri iblis, udah tertindas katanya kalau benih perumpamaan penaburan itu, penabur benih. Ya udah ditindas dengan batu, udah ditindas sama akar pohon yang lain, ngomongan-ngomongan orang. Jadi isunya begitu. Pak, gimana Pak kalau udah kemarin ketindas, besoknya gimana? Besoknya terima lagi benih sebenarnya. Ya, jadi jangan pernah takut. Ya udah kapiran Pak, saya udah sempat bilang, udah nggak mungkin deh, nggak mungkin. Saudara, sebenarnya metanoia itu rahmat Tuhan baru tiap pagi, nggak masalah. Tapi kan jadi lama lagi, enggak. Ya mungkin dalam perjalanan Kaleb itu juga kepikir-pikir ya, iya ya. Kok hidup tuh gini banget ya, di padang gurun, puter-puter. Ya mungkin dia ada waktu-waktu juga capek, meragukan. Tapi dia makan mana lagi? Enggak. Ini aja tiap hari jatuh nih, tiap hari enak lagi makanan ini. Saudara paham? Kenapa orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan besar ya mendengar firman, buktinya tuh dia juga miskin, dia buktinya juga dia mati, buktinya dia juga kena penyakit, kena wabah. Pak Melki jangan sok tahu. Bagaimana sok tahu, saudara? Kita terusin, saudara ya. Tuhan bilang, ia akan segera membenarkan mereka. Dari sisi Tuhan, sudah. Ya, tapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi artinya, ya, iman. Nah, iman. Iman itu artinya apa? Ya percaya, ya tangan terbuka menerima. Ada nggak? Ya, atau mulai bat gitu ya. Ya tapi. Atau mulai orang bilang, ya kalau nggak terjadi gimana? Kalau nggak terjadi gimana? Kalau lu di PHP bagaimana? Nanti daripada orang kecewa loh. Ya saya aja nyampein aja bisa ditegur orang tuh. Kamu tuh yang nyampein kayak gini, nanti orang nggak terjadi kecewa loh. Ya, padahal Tuhan itu nggak pakai ragu-ragu kalau ngomong. Misalnya Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Lihat ya. Tuhan pengen kita sukacita. Semua pengen termanifestasi. Mintalah, dia bilang. Ya, kamu akan menerima. Tuhan nggak pakai ragu. Minta deh. Ya, mudah-mudahan dikasih. Nggak bilang gitu loh. Coba Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, minta, maka kamu akan diberikan kepadamu. Minta, diberi. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Makanya tingkatannya as tuh ya. A, S, K. Kan as minta kan. A-nya as. S-nya seek. Cari. K-nya knock. Ketuk.
Ya. Karena setiap orang yang meminta, menerima, diulang lagi 2 kali. Setiap orang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Kenapa ada mengetuk? Ya terus. Belum dibukakan terus. Kan ada perumpamaan yang lain. Ya. Bapak budak kali. Nggak mendengar-dengar. Udah, saudara. Masalahnya kita ini jangan ngeleos pergi. Maksudnya gitu. Kalau orang bilang, ya nggak dibukain, terus pergi. Orang pas waktunya buka, mungkin dia lagi mandi kan. Pas bukain, mana tuh orang, udah pergi. Tapi kalau ketuk terus gimana? Ya, bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan. Nah ini juga kan ada orang-orang yang tadi saya bilang, kalau nggak terjadi gimana? Tuhan juga bisa izinkan kasih penyakit, bukan kesembuhan. Tuh, nah, dia makanya ayatnya bilang gini, kalau orang minta ikan masa dikasih ular sih? Bapak yang di dunia nih, nggak usah bapak yang di surga, deh. Bapak yang di dunia ada nggak yang kayak gitu? Ya. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Anaknya minta telur, dikasih kalajengking biar kesengat gitu. Di dunia aja nggak ada bapak yang jahat tuh. Di antara kamu, mungkin dibilangnya. Jadi jika kamu yang jahat, dibilang. Tuhan mendefinisikan manusia tuh bapak yang jahat sebenarnya. Tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di sorga. Sama seperti hakim tadi kan. Hakim yang lalim, itu bukan Yesus, bapak diturunin ke selevel itu. Atau bapak diturunin ke level bapak yang jahat itu, bukan. Ini ekstrim aja, Tuhan mau bikin ekstrim gitu. Yang kayak gini aja tuh gak ngasih yang jahat. Yang kayak gini aja pasti akan jawab. Apalagi bapakmu yang super baik, luar biasa baik. Gitu. Terus orang bilang, ya tapi kan lama. Tapi kan lama. Ya ada dulu Mick Jagger bilang gini, aku tahu ada Tuhan, aku tahu ada setan. Aku minta sama setan aja. Kenapa? Kalau dia kasih cepet katanya. Ya setan gak peduli, saudara mau keracunan, mau jadi sakit, mau jadi hancur hidupnya. Malah dia mau bunuh. Kalau Bapak kan tahu. Ya. Dan benih itu emang iman itu gambarannya ada benih, firman iman itu. Ya, jadi memang kita belajar kesabaran, ketekunan, waktu. Tapi jangan takut. Sekali lagi bolak-balik saya bilang jangan takut. Kenapa? Karena kalau ada waktu, artinya ada pemeliharaan. Sama-sama katakan pemeliharaan. Nggak ada orang marah sama saya. Misalnya, kapan Pak Melki ngomong doang, firman kasih karunia. Buktinya. Ya mungkin orang ngebayangin ya kalau memang benar, gerejanya mesti mega church dong. Udah begini, udah ribuan orangnya. Saya bukannya bilang nggak mungkin atau nggak terjadi. Ya sabar aja. Ya nggak bisa Pak Melki, sabar-sabar. Saya udah keburu tua. Bapak Melki keburu tua. Kenapa nggak mikirnya terbalik? Berarti dimudahkan lagi mau apa? Nggak bisa dong. Nah itu persoalannya. Ya, persoalannya orang nggak percaya. Ya, dia pikir Tuhan bisa kasih ganti kalajengking tadi. Ya, keracunan gitu. Jadi, nah ini kesimpulan ayat 13. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ya, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, Roh Kudus itu jaminan, the promise. Tuhan berikan Yesus mati di kayu salib. Tuhan berikan Roh Kudus dimeterai dalam hidup kita. Istilahnya gini, kurang apa kalau cuma minta telur, minta ikan? Kurangnya apa? Ya minta terus kalau belum terjadi. Saya minta terus tuh. Ya, saudara itu ingetin diri sendiri sih sebenarnya. Ya, kan jangan takut lah gitu ya. Terus berdoa, makanya jangan lepaskan pengharapan, jangan lepaskan hope. Ya. Jadi apa? Kan tadi Tuhan bilang
yang tadi iman ya, akan tetapi gitu, nevertheless ya, kalau adakah iman di bumi, nah di situ iman tuh bukannya kita pencet kayak keras-keras gitu, enggak, kita terima aja. Amin Tuhan, diingetin terus saja. Saya tiap pagi kan saya ngomong, saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih, sempurna dilindungi. Pak Melki saya nggak hafal. Ya, hafalin apa yang saudara mau. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jalan-jalan saya penuh bahagia dan shalom, sejahtera semata-mata. Dari mana? Ya firman yang ngomong bilang begitu. Janji Tuhan. Tuhan adalah gembala saya, takkan kekurangan saya. Kan semuanya boleh. Saudara anak, saudara semuanya boleh menerima itu. Bayangin saudara, kalau Tuhan gembala kita, kita dombanya. Apa kita ditidurnya aja di atas makanan, saudara? Kan domba tidur di atas rumput. Rumput kan makanan dia. Ya, haus dibawa ke air yang tenang. Bukan gelisah, bukan khawatir. Bicara air, bicara apa? Bicara keuangan. Ya. Jadi dia pasti pelihara kita. Ya, tadi kan saya bilang berulang-ulang, dia pasti pelihara kita. Kalaupun menanti, kalaupun menunggu, kalaupun bahasa dunianya delay. Sebenarnya Tuhan nggak delay, tadi Tuhan segera bilangnya, bukannya menunda. 1 Petrus 5 ayat 6, ini ayat kesukaan saya sebenarnya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya apa? Kamu nggak kuat, saya nggak tahu. Tuhan, Lord, I cannot, saya nggak kuat. Tapi engkau kuat. Tapi saya merendahkan diri saya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan, saya bersandar kepadamu. Tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang kuat. Tuhan yang kuat. Ya, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kan ada waktunya. Sama-sama katakan waktunya. Nah, kemudian orang bilang ini, ya waktunya lama. Waktunya Tuhan lama. Tuhan bilang gini, serahkanlah segala khawatirmu, ya, kekhawatiranmu kepadanya. Ya, casting all your cares upon him. Jadi kalau lama kan ada kekhawatiran. Kalau nggak terjadi gimana? Jangan buang aja sama Tuhan. Tuhan, nanti kalau saya nggak dapat uang minggu depan, saya nggak bisa bayar ini loh. Terus anak-anak makan apa? Uang sekolah minggu depan harus dibayar. Saya buang aja. Tuhan, bukan urusan saya, urusanmu. Saya lempar. Tuhan yang memelihara saya. Ya kan dijawabnya gitu. Ya, sebab ia yang memelihara kamu. He care tuh ya. Kan saya pernah dengar they care nggak? Di care, dipelihara. Memang gitu jawab bilangnya, for he care for you. Oh, jadi kalau ada waktu dari kita merendahkan diri bawah tangan Tuhan yang kuat, tangan kanan Tuhan, dan ditinggikan pada waktunya, kan ada waktu deh. Pada waktunya di sini. Nah, ini pengharapan nih. Ya kan, pengharapan. Di tengah-tengah pengharapan jangan khawatir juga, lempar aja. Makanya ada ayat yang bilang janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, lempar aja, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Lempar aja. Cast, lempar. Ya bukan serahkan loh, bahasa Inggrisnya cast your care. Because he care for you, karena dia memelihara kamu. Nah, yang kayak gini tuh jangan pakai ragu-ragu, jangan pakai setengah hati. Ya. Kayak dunia memang bilang nekat lo. Enggak nekat, saudara. Kita lebih pasti. Kita udah tahu ya. Firman Tuhan itu jauh lebih pasti daripada yang kelihatan atau kenyataan dunia. Ya tapi Pak Melki kenyataannya. Ya kenyataan siapa? Kenyataan dunia apa kenyataan Tuhan? Realitas mana? Lebih real mana gitu loh. Ya, setelah kita tahu. Ya, amin. Kita ingat gitu tadi kan, kita ingat kayak tadi Kaleb, Abraham, dia nanti 25 tahun. Yusuf, Daud, ya, Yakub. Ya, ada waktu, maksud saya cuma mau bilang gitu aja. Tapi apakah dari Abraham dijanjikan anak umur 75 sampai umur 99 dapat Ishak, baru hamil tuh si Sarah, artinya sekitar 25 tahun. Apakah Tuhan nggak pelihara?
Seolah-olah bahasa 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 lebaynya Tuhan bilang, Tuhan terpaksa melihara Abraham supaya jangan dia mati di tengah-tengah jalan sehingga janji Tuhan gak terjadi. Ya, itu ngomong kosong aja sih ya. Tapi seperti itu kan kita bayangin. Makanya umur 99 waktu Tuhan datang lagi tahun depan, istrimu punya anak, Abraham tuh masih bisa lari-lari. Dia berlari tuh siapin makanan buat 3 malaikat yang datang, termasuk Yesus. Ya. Bahkan Abraham dibilang udah mati pucuk, Ibrani 11 ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan dari orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Satu aja nggak ada. Istrinya mandul si Sarah. Dari kawin sampai sekarang mandul. Ya. Dan sekarang udah umur menjelang 99 udah mati pucuk. Abraham juga udah nggak punya kemungkinan punya anak. Gimana? Apakah lepas pengharapan? Enggak, makanya dia bilang malahan. Oke, Tuhan pakai kata malahan. Ya, ketika kita udah daging kita udah nggak bisa apa-apa, malahan dia bilang. Wah, kalau gitu gimana no? Tuhan pakai cara begini. Ya Tuhan udah tahu lah ya, bahwa ketika dia milih Abraham ini orang bisa, makanya dibilang bapak orang beriman. Makanya dia nggak bisa, pokoknya orangnya kekeh tuh apa tuh, pegang iman tuh pegang. Ya nanti saya akan ceritakan beberapa kesaksian ya. Jadi balik ya, adakah iman di bumi? Kembali lagi ya, jangan lepaskan hope, pengharapan. Ya, lempar lagi tuh jangkar salib tuh. Kan Tuhan udah bayar di kayu salib. Ya, pengharapan ialah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya kuat itu pasti ya kuat, tadi tangan Tuhan yang kuat, dan aman. Saudara nggak mungkin di PHP, aman. Jadi kalau ada orang bilang gini, nanti kamu kecewa lo ikut Tuhan, nanti kamu kecewa, bohong gitu. Itu namanya nggak aman. Ngerti gak? Atau ya kamu mengharapkan kayak gini, nanti kamu bakalan stres hidupnya tuh. Enggak. Tadi ibu dia saksi, makin lama saya makin rest katanya. Betul itu namanya. Ya. Tapi jangan lepaskan. Kaleb nggak lepaskan pengharapan. Yusuf nggak lepaskan pengharapan. Ya tadi saya cerita Kaleb. Udah 40 tahun keliling-keliling di padang gurun, tambah 5 tahun. 5 tahun kalau dihitung-hitung nggak sebentar loh. Ya kayak Yusuf gitu. Udah masuk penjara Firaun, dapat harapan nih. Ada 2 orang. Ya, tukang roti sama tukang anggurnya Firaun. Nanti kamu kalau keluar ingat saya ya. Dilupain 2 tahun. 2 tahun kalau kita pikir orang lagi berharap di penjara gitu kan. Lama saudara. Tapi kalau saya lagi, kalau tidak lepaskan pengharapan ya, sekalipun kita di dunia yang fallen world ya. Jadi kan saya selalu bilang fallen world tuh dunia yang korosi, dunia yang menurun, enggak makin baik. Tapi kita ada di dunia ini bukan dari dunia ini. Kita in the world tapi bukan of the world, bukan dari dunia ini. Kita dari surga. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kalau orang bilang yang realistis dong Pak Melki, yang realita, yang realistis. Realistis menurut siapa? Menurut surga apa menurut dunia? Saudara, kalau sakit itu di surga itu nggak realistis, orang di surga sakit nggak ada. Atau miskin di dunia miskin, kalau kita warga negara surga kan nggak masuk akal tuh. Makanya saya bahasanya nggak masuk akal, nggak realistis. Kalau anak Tuhan punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, miskin gitu, nggak bisa makan, kelaparan gitu. Justru nggak masuk akal, nggak realistis menurut saya. Ya tapi makanya jangan pakai tapi. Gitu. Ya kan saya pernah cerita.
Ya orang bilang, ya nggak mungkin kan ke Bapak doa-doa doang, Tuhan nggak jatuhin nasi padang gublak di depan saudara. Nggak mungkin gimana? 40 tahun mana habis turun tiap hari. Mau daging burung puyuh turun. Ya, ketika saya bilang, kalau saya percaya sama teman saya namanya Yohanes, bahwa Tuhan bisa kasih ikan di setir mobil, saya bilang ikan di depan tuh, ikan di jalanan tuh, ikan hidup. Saya ambil sampai 9 ekor, saya goreng di tempat tujuan saya makan. Artinya apa saudara? Tuhan tuh cuman lihat aja, ada nggak iman di bumi. Artinya gini, mata uang yang berharga, yang Tuhan nilai itu iman, bukan wah ini rajin doa nih, rajin ibadah nih, gini. Kita ibadah, kita rajin tuh karena kita pengen denger firman. Ya, kita pengen nikmatin firman. Kalau kita nikmati ya Tuhan senang. Iya. Bersuka bersama-sama kita. Kita mau mengucap syukur. Jadi motifnya beda, saudara. Nah, kalau nggak percaya, Tuhan bilang, nggak, Tuhan bisa juga kasih yang buruk. Ya baca aja, Yakobus 1 ayat 17. Setiap, ya, sama-sama katakan setiap. Setiap pemberian yang baik, sama-sama katakan baik. Setiap, lihat ya, anugerah yang sempurna. Gift, anugerah itu hadiah ya. Gift yang sempurna, sama-sama katakan sempurna. Datangnya dari atas. Ya, satu dari atas, dari surga itu nggak ada yang buruk. Tadi kan pemberian yang baik, pemberian yang sempurna, datangnya dari atas. Turunnya dari mana? Turunnya dari Bapa segala terang. Sama-sama katakan Bapa segala terang. Wah, Tuhan kasih juga penyakit, Tuhan juga kasih kecelakaan, Tuhan izinkan anak mati muda, Tuhan izinkan mandul, Tuhan izinkan yang buruk-buruk, yang buruk-buruk. Mana gimana terang kali begitu? Ya, tapi Pak. Ya tapi gimana? Kita memang ada di fallen world. Korosi menurun, nggak tambah baik. Karena apa? Karena dosa. Tapi kita ditebus. Segala pemberian yang baik, sama-sama katakan segala pemberian yang baik. Segala pemberian yang sempurna datang dari Bapak saya gitu. Bapak segala terang. Ya, udah pasti nggak ada kegelapan. Padanya tidak ada perubahan. Nah ini ya, bahasa Inggris saya bagus ya. Ya, from above, come down from the Father of light, with whom is no variableness, ya. Nggak ada variabel, nggak ada variasi. Nanti kasih baik, nanti kasih nggak baik, nanti kasih sehat, nanti kasih penyakit, nanti kasih berkat, keuangan, kemakmuran, nanti kasih kebangkrutan. Nggak ada begitu, itu namanya ada variabel. Ya tapi kan Pak terjadi begitu kan kenyataannya. Kenyataan siapa lagi? Realitasnya begitu. Realitas apa lagi? Kembali lagi saya tanya. Karena orang itu salah percaya, kan percaya benar berdasarkan benar, percaya salah ya dapat yang dia mau percaya. Ya benar juga buat dia. Ya kita udah umur 40 tahun, 45 tahun atau berapa tahun, nggak mungkin lah punya anak, bahaya nanti punya anak. Terus orang bilang, iya ya. Ya kan realita itu. Tanya aja dokter, tanya aja, dia kan sekolahnya lama-lama tuh. Ya tanya dia, ya itu realita sistem dunia. Ya tapi kan bener, Pak Melki mau lawan realita. Ya kembali lagi, realita siapa? Realita di bawah matahari, apa realita firman di atas matahari, surga? Mana buktinya, mana bukti? Ya balik lagi, itu Sarah aja melahirkan umur berapa? 90 tahun. Ya, dari mandul, suaminya mati pucuk istilahnya. Tuhan berubah lagi, mereka diberi kekuatan baru. Bahkan kalau kita tahu Abraham setelah Sarah meninggal, dia menikah lagi, ada 5 lagi anaknya. Berarti kekuatannya itu tambah kuat. Ngerti nggak saudara? Ya, jadi tidak ada variasi dan atau bayangan karena pertukaran. Ya, jadi juga ya kalau bahasa Inggrisnya bukan atau, juga shadow of turning. Artinya apa? Tidak ada bayangan pertukaran kalau dari surga, dari Bapa nggak bayar saudara, cuma-cuma.
Ya, kalau dari iblis, dari roh-roh dunia yang lemah dan miskin pasti bayar. Namanya disebut bayar harga. Jadi kalau saudara dengar orang-orang, bahkan orang-orang Kristen, ya tapi harus ada bagian Tuhan, ada bagian kamu. Bayar harga, bayar harga. Itu sistem dunia, sistem agama. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Ya masa nggak bayar Pak Melki? Bayar, Yesus yang bayar 2000 tahun yang lalu. Sudah lunas, sempurna, selesai, komplit. Saudara mau tambahin apa pekerjaan sempurna Tuhan Yesus? Tidak ada. Sama-sama katakan tidak ada. Ya, nggak ada variasi. Itu ingat-ingat saudara. Ya, jadi kalau saudara ingat, oh nggak ada variasi ya. Berarti Tuhan nggak bisa, nggak pelintat-pelintut gitu ya. Ntar apa tuh kalau orang Jawa bilang pagi apa, sore apa gitu ya. Ada tuh kan istilahnya gitu ya. Atau sen kiri belok kanan gitu. Nggak ada, Tuhan nggak variasi gitu. Tuhan A, B, B. Dan semuanya baik. A baik, B baik. Sempurna, sempurna. Gelap, nggak ada gelap. Terang semua. Bagus ini ayat saudara, luar biasa. Saudara pegang ayat ini aja, saudara nggak bisa digoyahkan oleh siapapun. Ya. Nah kita terusin 1 Petrus 5 tadi. Tadi kan ayat cast your care because he cares for you. Ya, ayat 8-nya bilang gini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, ya. Be sober, be vigilant. Ya, jangan pingsan gitu, sadar gitu. Sadar saya. Oh iya, saya anak Allah ya. Oh saya warga negara surga ya. Oh saya sudah didudukan bersama Yesus. Itu sadar saudara. Jadi kalau orang bilang nggak bisa, kita kan manusia lemah. Pak Melki udah umur berapa? 63. Aduh wajar lah, banyak lupa. Wajar lah, nggak boleh lo lari-lari, nggak boleh lo begini, nggak boleh begitu. Oh nggak bisa. Nggak ada yang percaya kalau saya bilang tambah hari-hari kita, tambah kekuatan. Nggak ada yang percaya kecuali saudara. Yang tiap hari duduk dengar dan saudara bisa baca ayatnya. Ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengamuk mencari orang yang dapat ditelannya. Garis bawahi, yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelan? Yang nggak punya iman yang teguh. Makanya dibilang kan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tunduklah kepada, lawanlah iblis. Bukan kita yang lawan dengan iman. Iblis kan dia cuma bisa bilang apa? Penipu kan? Membohong, penipu. Dia cuma bisa apa tuh ya? Bilang Tuhan pelit, Tuhan ya tadi ya. Kalau jadi iblis, oh ya kamu harus ada bagian kamu, ada bagian kamu. Paling gitu tuh iblis tuh ngomongnya. Ya, Tuhan gak kasih semua. Tuhan juga kasih. Perhatikan tuh firman Tuhan tuh, kekerasannya. Padahal bukan buat kita, buat orang yang gak percaya kasih karunia. Gimana? Baca aja ayatnya kalau gak percaya. Ya, tunduklah kepada, lawanlah iblis. Lawanlah dengan iman yang teguh. Artinya apa? Ya berdiri aja. Terus yang perang siapa? Yang perang Tuhan. The battle is the Lord. Kenapa? Karena saudara berdiri teguh. Gitu. Kalau saudara berdiri teguh, Tuhan terus mau lawan buat apa? Berdiri teguh harus ngeden. Ya enggak juga, berdiri aja. Nggak mungkin lo Melki, nggak mungkin lo punya diberkati dengan kemakmuran menjadi berkat. Nggak mungkin. Ya kata lo nggak mungkin. Kata Tuhan mah enggak. Kenapa? Aku kaya adalah jadi miskin supaya kamu miskin menjadi kaya. Tuhan punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, rela menjadi miskin. Buat siapa? Ya buat saya, buat saudara. Sehingga saudara menjadi kaya. Wah, Injil kemakmuran. Sebodoh amat. Pokoknya kalau dimakmurkan Tuhan, diberkati Tuhan. Saudara jangan pikir gini, wah nanti jadi begini, jadi gitu. Jadi seolah-olah beracun gitu. Nah yang kayak gitu-gitu itu justru yang beracun sebenarnya. Nggak percaya segala pemberian yang baik, yang sempurna dari Bapa segala terang. Udah baca tadi Yakobus 1 ayat 17. Nggak ada variasi,
nggak cuma-cuma, nggak ada bayar gitu. Itu dari Bapak semua, Bapak kita, Bapak saudara. Nggak yang kayak gitu dilawan gitu. Gimana? Ya, makanya dibilang lawan dia dengan iman yang teguh, deh teguh aja. Nggak bisa, ya lo aja nggak bisa. Nggak mungkin, ya lo aja nggak mungkin. Ya, atau dalam hati aja, terserah dia deh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, penderitaan itu. Jadi kalau Anda, ya ikut Yesus kan menderita. Iya menderita karena saudara akan dihina kalau saudara percaya. Misalnya gini, saudara percaya keselamatan saudara pasti aja, saudara dihina. Wah, itu tuh orang tuh yang percaya tuh sekali selamat tetap selamat tuh. Nggak bener tuh. Hyper grace tuh. Paling digituin. Terus ngomongin di belakang. Oh dia percaya tuh masih bisa punya anak tuh umur 40, 45, 50. Tuh orang udah gila tuh. Saudara kebayang Abraham dengan Sarah nggak? Abraham dari namanya Abram kan? Apa tuh? Master yang ditinggikan gitu. Sarah jadi apa? Sarai. Sebelum jadi Sarah gitu. Ditambahin Grace. Nah jadi bapak banyak bangsa. Jadi, darling, misalnya istrinya bilang, darling, bapak banyak bangsa, tetangganya denger. Ya, tuh nenek-nenek sama kakek-kakek udah gini tuh. Bapak banyak bangsa. Udah tahu dia mandul. Lihat nggak? Itulah penderitaan sebenarnya, menanggung penderitaan yang sama. Sama siapa? Ya, tadi kan seluruh dunia. Ya kayak sama penderitaan Abraham. Sarah, ya si nenek nggak pikun, nggak sekolot. Nah, kalau orang Sunda bilang udah tua, udah pikun tuh orang tuh, ngomongnya udah ngelantur tuh. Ya princess, kan sekarang namanya Sarah jadi princess. Ya ratuku, ya si nenek dipanggil ratu lagi. Saya lihat, kalau mereka malu gimana? Padahal Tuhan loh yang ngasih. Itulah benih yang dari Tuhan sebenarnya. Itulah yang membuat kita mengerti tadi Ibrani 11 ayat 12. Biarpun dia mati pucuk, dia tetap bapak banyak bangsa. Pertanyaannya jadi nggak? Itu kan pertanyaan gitu. Jadi nggak? Cerita. Ngomong-ngomong jadi nggak tuh Abraham punya anak? Jadi. Anaknya 6. Ishak 1. Ya belum lagi kalau dihitung si Ismail. Udah nggak dihitung nih sama Tuhan. Cuman Ishak doang, anak janji. Ya belum keturunannya, kita termasuk. Ya, dari keturunan gimana ada 5. Sudah lihat ya, saudara, Tuhan jangan dilawan gitu. Maksudnya poinnya gitu aja. Kalau ada orang yang mau lawan firman Tuhan, lawan firman begitu baik, begitu terang, begitu sempurna, dia mau lawan. Ya silakan aja, lawan aja sendiri, jangan ikut campur gitu. Terserah kalau nggak mau percaya. Wah sombong pamer, bukan sombong, kita berdiri teguh, lawannya dengan iman yang teguh. Nggak mau digeser gitu. Digeser, nggak bisa, mana bisa. Nggak mau, diem aja. Ya nggak apa-apa, kamu benar buat diri kamu sendiri. Nggak bisa Pak Melki, kita nggak pikul salib lagi, ya nggak apa-apa, kamu pikul aja sendiri. Saya nggak mau. Gitu. Sesat loh, ya biarinin aja, orang kita tahu firmannya kok disesat gimana. Ngerti nggak saudara? Ya, Abraham juga mengalami penderitaan yang sama. Yusuf juga sama kan? Dia sampai dibuang ke sumur, kenapa? Karena dia bilang, nanti kamu orang tua bahkan sujud menyembah saya gitu. Saudara, memang amazing grace itu. Gak bisa dipercaya. Too good to be true. Nearly too good to be true. Tapi saudara, orang-orang yang luar biasa bisa percaya. Jadi minimal gini, kalau saudara belum ngerti, jangan dibuang dulu. Kalau yang saudara udah ngerti, pegang. Kenapa sih gak pegang teguh-teguh aja? Pegang aja gitu. Belum kelihatan, pegang aja. Ya, makanya ayatnya bilang kita memiliki
apa Paulus bilangnya, jangan malu. Nah, itu saya baca aja Roma 1 ya, ayat 16. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, ya. I'm not ashamed for the gospel of grace. Saya nggak malu. Ya, bahasa Indonesia bilang nggak punya keyakinan yang kokoh, ya berdiri teguh, kokoh, benar juga. Tapi bahasa Inggrisnya bilang I'm not ashamed. Ya, karena Injil, karena benih yang saudara punya, firman iman yang saudara dan saya punya, itu ada the power of God yang menyelamatkan. Ya, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. The power of God unto salvation. Unto salvation. Ada waktu pengharapan tapi pasti. Amin. Ya. Luar biasa ya. Saudara diberkati. Ya, jadi ya. Ini ayat Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Ya. Bahasa Inggrisnya bilang ini, cast not away therefore your confidence. Jangan buang gitu. Cast not away, apa cast not away? Jangan buang lah gitu. Ya. Kepercayaan saudara yang kayak gini, saudara nggak perlu pencet gini, nggak perlu kenceng-kenceng pencet. Saudara pegang aja percaya. Orang lain mau ngomong apa ya biarin aja. Saudara teguh aja lihat Yesus. Jangan dibuang, jangan dibuang. Beneran. Saya cerita gini sudah ngalamin, saudara. Ya, ada orang, kan saya pernah cerita, ada orang suatu ketika telepon saya. Pak Melki, tolong doain. Kenapa? James, suaminya namanya James, istrinya namanya Annie. Ya, istri saya di rumah sakit nih. Kenapa? Dia bilang gini, oh ya ini ada kista katanya di kandungannya. Kenapa? Ya kata dokter, ada satu tim dokter bilang harus dikeluarkan, dioperasi. Ada tim yang selanjutnya bilang jangan, karena itu bahaya. Ya, bayinya yang di kandungan bisa mati. Dua tim dokter yang bertentangan. Saya ditelepon, anak Tuhan, suruh doain, ya kan? Saya di jalan dan mikir ya Tuhan nih istri orang ya gimana ya Tuhan, ngomong sendiri deh sama suaminya. Saya sampai tunggu dokter lagi ada ramai, oke pergi. Saya akhirnya masuk sama suaminya sama istrinya di tempat tidur di tempat rumah sakit. Emi namanya. James mau gimana nih? Yuk kita doa. Saya bilang Tuhan doa bicara aja sendiri sama suaminya nih, ini bini orang nih, anak orang di kandungan. Tuhan sendiri yang ngomong, betul. Tuhan ngomong akhirnya. Ya, dia tersungkur, dirawat Tuhan. Sampai dia bilang, Eni, kata si James suaminya. Kata Tuhan, saya belum pernah dengar yang kayak gini. Saya belum pernah ya. Tuhan suruh pilih katanya, kamu mau operasi atau mau mujizat? Tuhan ya yang suruh pilih ya, mau operasi, mau mujizat. Ingat ya, pemberian yang baik yang sempurna datang dari Tuhan. Tapi Tuhan suruh pilih. Ya, dan Eni waktu itu bilang gini, saya percaya mujizat. Orang Kristen dengan mujizat kan senang. Nggak apa-apa. Ya, bagus. Oke, kita berdoa Tuhan, kami percaya mujizat. Eni sembuh dalam nama Yesus. Kista cabut sampai ke akar, buang ke laut. Amin dalam nama Yesus. Eni bangun dari tempat tidur, jalan kian ke Mary. Wah, udah nggak sakit. Ya, ceritanya dia masuk rumah sakit karena sakit kan. Udah, saya pulang dengan happy. Puji Tuhan. Sampai besoknya, Pak Melki katanya dengan sedih. Saya ditelepon lagi. Ini dioperasi, anaknya meninggal. Mati. Ya saya shock. Waduh, kok mati? Kok gimana? Nah, sampai akhirnya, ya artinya saya harus datang lagi. Tapi nggak bisa datang waktu itu. Saya harus tunggu beberapa minggu karena Eni-nya juga shock. Dia juga dioperasi, pas operasi perlu waktu, perlu ini, sedih segala macam. Akhirnya saya datang ke rumahnya beberapa minggu kemudian. Coba cerita, bagaimana kisahnya terjadinya? Kenapa? Dikasih lihat kan bayinya di dalam botol, saudara. Ya, itu baru 2 minggu atau 3 minggu, masih segede jempol gitu, embrio. Udah lengkap, meninggal. Kan kita udah doa. Eni sudah bilang mujizat. Gimana ceritanya?
Ya Pak Melki kan pulang, sorenya datang saudara saya, si ini, si ini, si ini. Dia datang, wah ini bahaya nih, bawa ke Singapura, bawa begini. Harus dioperasi segera, segera, segera. Ketika dia dengar omongan-omongan itu, dia bilang sendiri nih, itu sakit lagi perut saya Pak Melki. Dan saya teriak-teriak sakit, sakit. Dokter segera operasi. Dan dioperasi dan mati. Pertanyaan, kalau waktu itu Tuhan suruh pilih, pilih operasi aja, mati nggak dia? Nggak, saudara. Masalahnya bukan soal mau dioperasi atau tidak dioperasi. Ya, masalahnya cuma satu. Kalau percaya, berdirinya di mana? Ini jadi kritikal, saudara, orang Kristen. Saya juga percaya, waktu pandemi, kita juga percaya, Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan petinggi, bermalam dalam malam puasa, berkata kepada Tuhan, topat pelindunganku, kubu pertahanan Allahku yang kupercaya, dan seterusnya. 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan, tapi tidak akan menimpa aku. Mati juga tuh Pak Melki, gimana? Pertanyaannya gini, kamu percaya Mazmur 91 salah nggak? Nggak salah, 100% benar. Tapi besok-besok khotbahnya percayanya lain lagi. Ya, gimana? Ya kita keselamatan bisa hilang, keselamatan bisa hilang. Itulah makanya saya bilang, di situ saya belajar besar, kuat-kuat. Ya, jangan main-main keselamatan bisa hilang. Keselamatan itu soteria. Termasuk kesehatan, termasuk keuangan, termasuk keluarga. The whole, kayak shalom gitu. Utuh semua. Bisa hilang, ya dicuri sama iblis. Jadi kalau dibalik ini, emang Pak Melki keselamatan nggak bisa hilang? Nggak bisa. Kenapa? Saya di tangan Yesus, ya saya di tangan Bapa, saya dimeterai Roh Kudus, darah Yesus kekal, karyanya sempurna. Bagaimana kamu bisa bilang nggak bisa? Bagaimana kamu bilang bisa hilang? Ya kalau Bapak lompat dari tangannya gimana? Saya ketemu ujungnya juga nggak bisa. Kenapa? Ya bintang 7 begini. Bintang 7 di tangan Yesus. Baca aja di kitab Wahyu. Saudara bisa ketemu ujungnya? Buat lompat? Ini kita ngomong bodoh-bodohan gitu ya. Lagian siapa yang mau buang keselamatan? Saudara dimeterai sama Roh Kudus. Ya tapi kalau orang hidupnya dalam dosa terus, hidupnya dalam dosa terus gimana? Stupid gitu aja lah udah. Sama nih, termasuk kepada kita semua. Saudara mau hidup selamat sih selamat, tapi bodoh gitu, narkobais. Ada orang bilang gini, ya tapi kalau orang ngerokok selamat nggak? Ya selamat apa? Masuk surga nggak? Ya masuk lebih cepat, gitu aja kan. Gampang inget itu aja. Hah? Ya masuk. Kalau dia lahir baru percaya Yesus ngerokok nih, masuk lebih cepat gitu aja. Nah itu kan stupid bahasa saya. Kebodohan. Jadi gimana dong? Lord, I cannot, but you can. Tuhan memberikan kita. Tuhan memberikan kita kehidupan. Amin. Ya, jadi jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Nah, kembali lagi ada waktu ya. Dari kita jangan lepas, ada waktu menanti. Kalau dalam kasus ini ada waktu. Sama, waktu Sharon anak saya juga gitu. Ya. Ketika dokter bilang harus transfusi. Saya berdoa, Tuhan minta HB untuk darah Sharon, udah naik. Ya semua orang bilang harus taruh lagi di situ, harus begini, harus begitu. Saya berdiri teguh, saudara. Ya kalau gitu Pak Melki menentang obat, menentang rumah sakit, menentang operasi. Enggak tuh, pertama kan saya suruh operasi juga. Kenapa? Karena Tuhan yang bilang. Misalnya. Jadi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan jangan takut, saya nggak dengar suara Tuhan. Siapa bilang? Ketika itu penting, itu kritikal, Tuhan pasti berbicara. Lewat satu dan lain hal. Tuntunan pasti akan keluar. Jangan melecehkan Tuhan loh. Ngerti nggak saudara? Ya. Jadi terakhir ayat terakhir 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4.
Lihat ya, saudara bicara tadi kesehatan, kesembuhan, keuangan sekarang. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Pertama perjamuan kudus ya, roti, mana, makanan rohani. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Ya, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Kenapa disebut rohani? Karena itu ada gambaran Kristus. Air, mengeluarkan air di padang gurun. Nggak usah di padang gurun lah, di mana-mana perlu air nggak? Ya, orang bisa apa katanya, bisa hidup berapa? 3 hari apa seminggu tuh tanpa makan, tapi tanpa air nggak bisa, saudara. 60% dari tubuh kita air. Makanya batu karangnya ikut air. Dan air juga bicara apa? Jadi bicara kehidupan. Kalau kekeringan bicara kelaparan, kemiskinan. Air juga bicara keuangan. Mengikuti, ada di dalam kita sekarang. Itu orang Israel di padang gurun. Sekarang kita, Kristusnya di dalam kita. Apakah saudara akan kemati, kehausan? Nggak mungkin. Itulah mengapa saya sebut realita mana dulu. Kalau realita tanpa Yesus di dunia, iya. Tapi kalau realita surga, ya nggak iya itu semua. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara diberkati. Ya, saudara yang mendengar firman Tuhan. Ya, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktu saudara. Ya, ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau Yesus sudah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasih. Saya memiliki Kristus, pengharapan pasti, positif, baik, terang, sempurna, dari Bapa segala terang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati ya. Kita tutup, sudah dibasuh dengan darah, dengan air firman Tuhan. Kita tutup dengan perjamuan kudus. Ya, Rasul Paulus katakan, apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan. Ya, kita nih tadi dikatakan apa? Makanan rohani. Ini makanan rohani. Roti mana surgawi. Tuhan Yesus pada malam Tuhan diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, mencah-cahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, kematian Tuhan artinya salib Kristus, karya sempurna Kristus. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit. Ya, tubuh Kristus diremukan, ya kita discern, mengakui tubuh Kristus. Ya, satu-satunya alasan yang Rasul Paulus bilang, kenapa orang lemah, sakit, mati, itu karena tidak mengakui. Ya, tidak, satu-satunya itu hanya tidak discern, tidak mengakui bahwa ini tubuh Kristus. Kita mengakui bahwa tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh. Ya, sukses, utuh, berkemenangan. Makanya akan berefek, ya, berefek baik. Tubuh Kristus ditikam supaya dosa kita dihapus. Tubuh Kristus dicambuk sehingga tulang-tulangnya menanggung sakit penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Tubuh Kristus dibakar antara bumi dengan langit. Murka Allah, semua kutuk, semua penghukuman yang mestinya menimpa kita diserap habis sama Yesus. Sehingga kita bisa rest, bersandar pada kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini artinya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Yesus di surga terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Saudara, orang sangat diberkati ya.
makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Artinya apa? Enak saudara, enak, bermanfaat luar biasa. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Ya, kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kami daging Kristus, tulang Kristus. Ya, saudara, dari ujung rambut sampai kaki itu milik Kristus semua. Otak Kristus, mata Kristus misalnya, jantung Kristus, paru-paru Kristus. Semua apa yang saudara butuhkan. Ya, sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita sudah diampuni. Kita dibenarkan sepenuhnya. Ya, maka itu kita katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tanpa goyah, tanpa ragu-ragu. Saya mewarisi Kanaan. God's rest, tempat perhentian Tuhan. Tanah yang berlimpah, susu dan madu. Flow, mengalir. Artinya berlimpah. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, kita tidak isi. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Air bicara keuangan tadi kan ya. Yang tidak kita gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Yang kita tidak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Sudah bayangin ya, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Ya, kita yang milikinya, Tuhan yang siapkan semua. Gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak mungkin kelaparan. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawah. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Wah, luar biasa berkat Abraham. Yang mewarisi berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, berkat-berkat rohani di alam surgawi. Golden oil dari golden pipe. Ya, berkat-berkat karisma, karena roh, semua janji, semua berkat saat kita. Overpayment dibayar oleh darah Yesus. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.